Oke, mmm, first untuk kita mengawalinya, kita akan membuat lantai, kita pakai box yang sudah ada saja. Kita sesuaikan untuk ukurannya, ya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti untuk lantai sama, base untuk bangunan atau masjidnya itu sama, ya ini kita seleksi saja, terus shift D kotaknya, nah terus kita gedein aja pencet S ya, kita duplicate. Jadi biar langsung ukurannya pas, terus E, Z. Oke, kurang lebih seperti ini. Ctrl R untuk kita buat ornamen, bukan ornamen ya, ini untuk pembatas langit-langitnya. Ctrl R lagi seperti ini kita delete, terus sebelah kiri juga delete. Kita tambahkan mirror X dan Y. Oke, ini Ctrl R juga, Ctrl R untuk tiangnya. Ini kita seleksi, delete faces. Oke, nah ini Ctrl R lagi untuk memberikan ornamen. Nah ini Ctrl SZ. Oke, kurang lebih seperti ini. Ctrl R di atas, ya kurang lebih seperti ini. Terus kalau Ctrl sebentar, saya cek dulu. Kita Ctrl R. Saya rada bingung ya, ini nanti kayak gimana jadinya. Jadi saya masih memetakan bentuknya akan seperti apa. Ya kita coba-cobalah, semoga langsung bisa jadi. Ctrl R di bawah sini, bahkan. Oke. Nah ini bingung lagi nih, ini ya kurang lebih seperti ini. Ini kita seleksi, pencet E ke belakang atau ke dalam ya. Terus ini kita seleksi lagi. Sebentar, ini kayak kurang. Oke, E lagi. Terus ini sebentar, saya bingung. Oke, ini ya udah apa-apa. Ini kita seleksi dulu. Ini kita delete, paste. Oke, nah selanjutnya untuk buat ornamen di bagian pinggirnya, untuk di bagian sini kita seleksi dulu, terus pencet G, X, Ctrl R 2 kali ya, scroll up, terus ini kita majukan ke depan, terus Ctrl B. Nah, semakin banyak semakin bagus, tapi akan memberatkan komputer kalian. Jadi pastikan disesuaikan saja. Kalau kalian pengen mulus ya berarti kalian bisa scroll up, tapi kalau kalian pengen sedikit ya tinggal di scroll down aja. Oke, ini pencet E, kita extrude ke bawah, kita seleksi E, extrude lagi, ini kita delete juga face. Nah kurang lebih seperti ini untuk bagian ornamennya. Ini bolong, sebentar, Ctrl Z dulu. Sebentar, oh ininya belum seleksi. Nah satu vertex belum saya seleksi. Oke. Nah kita ini delete face. Nah jadi kan dia nggak potong. Oke, untuk bagian samping sudah, depannya nggak usah ya. Sekarang kita tambahkan cube lagi untuk memastikan untuk menambahkan. Ini kita akan membuat ornamen apa ya, bukan rumbai, apa ya, itulah pokoknya. Shift D, jangan lupa di Shift D ya. Kita akan buat 2. Nah ini untuk membolongi atau melubangi. Nah pakai face, jangan lupa lagi. Ctrl R sebelah sini bawah, bukan Ctrl R, sorry, digeser Ctrl R. Nah ini ke bawah, Ctrl B lagi, terus ini Ctrl B. Ini salah, bentar, ini harusnya ke sini dulu. Nah kan, Ctrl Z dulu, ini harusnya ke dalam dulu, baru di Ctrl B. Ini Ctrl B lagi, apakah bagus? Ya, oke. Add modifier lagi, kita tambahkan boolean. Mana boolean? Dulu salah yang ini.
Oke. Nah, seleksinya yang udah kita buat ya, yang ini ya, targetnya. Bolehnya yang kotak biasa, yang box biasa atau cube biasa. Nah, targetnya nanti ditambahkan ke bagian yang kita sudah modifier ini. Nah, kurang lebih kalau di hide akan seperti ini, jadi bolong ya. Kalau nggak bisa nanti pindah aja face biar nanti dia mengkalkulasi secara cepat bolongnya ya. Kalau nggak work maksudnya. Oke, ya kurang lebih seperti ini. Nah, kita taruh di sini. Sebenarnya ini saya nggak bakalan buat full ya, karena sepertinya kan lama, karena banyak komponen dan juga banyak banyak sekali hal yang harus dilakukan. Jadi nanti akan beberapa part. Yang pertama ini akan kita buat modeling dan juga mungkin texturing ya, memberikan material. Cuman untuk nanti animate-nya akan saya sendirikan videonya. Kalian bisa tonton di next video. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Sebenarnya kalau misalkan untuk ini ya, untuk membuat modelingnya nggak bakalan ribet sih, karena nanti otomatis sedang di set atau di subdivision, oke lah nggak apa-apa. Karena harus ada beberapa part yang kita harus pastikan ini dia bergeraknya itu bagus gitu ya. Jadi nggak bisa tuh kita kayak buat modeling terus kita nggak mikirin nanti ini bakalan seperti apa dan harus bagaimana gitu. Ya, jadi kita harus tahu bagaimana animasi ini akan berjalan. Jadi objek mana yang harus dipisah, mana yang tidak gitu. Karena kalau misalkan kita fokus hanya modeling, sebenarnya gampang, tinggal kita buat aja sebagus mungkin. Cuman ketika kita buatnya itu untuk animate atau dianimasikan, digerakkan, nah ini akan jadi problem lain yang mana kita harus mengetahui part tadi ya, yang mana yang bergerak, mana yang tidak, dan itu harus kita pastikan juga ketika dianimasikan itu benar-benar bisa bekerja secara sesuai dengan keinginan kita tadi gitu, sesuai dengan rencana awal. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ini saya sudah pastikan bisa digunakan, bisa dipastikan dianimasikan gitu sesuai dengan yang saya inginkan ya. Tapi kalau kalian ingin sesuatu animasi atau pergerakan yang lain, nah itu harus kalian pikirkan lagi gimana caranya untuk bisa melakukan hal tersebut. Oke, back to the modeling. Selanjutnya adalah kita akan buat pilarnya. Nah, pilarnya ini saya buat sederhana karena nanti dia dianimasikan. Nah, jadi nggak terlalu yang gimana-gimana. Tinggal kita extrude aja, kita Ctrl B pivot, terus kita kecil besarkan aja gitu sih. Dan bentuknya pun juga nggak yang terlalu heboh atau gimana-gimana ya, seperti mungkin banyak lekukan atau ornamen. Karena ya sebenarnya kalau bukan buat tutorial sih, saya bisa buat agak lebih sedikit detail gitu ya. Cuman karena kita buat tutorial terbatas waktunya, jadi ya kelihatan bagus aja udah gitu ya. Oke, kayak gitu. Jadi kita extrude aja, nggak usah yang gimana-gimana ya, kurang lebih seperti ini udah it's okay lah ya. Oke, kita Ctrl J ya, kita join biar jadi satu. Terus sebentar, ini Shift D. Kita lihat di sini. Oke. Kita array. Nah, yang tengah yang sebelah kanan tuh kita buat patokan ya. Tadi kan udah dipasin di tengah tuh, jadi kita lihat pasnya di tengah tuh seperti apa. Nah, ini kan bisa kita lihat ada sedikit yang muncul yang sebelah pilar sebelah kanan tuh. Kita paskan saja. Oke. Nah ini. Oke. Ya kurang lebih seperti ini. Good. Sebentar. Ini tuh dia pas ya itu. Ini ada lebihannya gini, makanya dia. Nah, Ctrl R di sini. Nah, ini baru kita delete, makanya kan tadi kelebihan mulu yang sebelah sini face. Oke. Nah, kan gini jadi pas.
Oh ini pas. Tahan dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita array lagi tadi. Nah, jadi kan pas ya. Tadi ada sedikit kesalahan modeling pas di bangunan yang ini shift din kita buat jaga-jaga ya, takutnya kalau nanti rusak dan sebagainya kita ada cadangan atau kita ada backup, gak usah buat dari awal lagi ya. Jadi kalau modeling itu selalu buat cadangan ya. Oke, kita Ctrl S dulu, takutnya nanti jaga-jaga kalau ada apa-apa. Oke, selanjutnya itu kita buat kita tambahkan apa ya, single word. Oke, add single word. Kita taruh di atas, kita akan buat ornamen ya, ornamen. Nah, ini juga sebenarnya ornamen tuh banyak banget ya di dunia kita menyebutkannya mungkin lebih ke Arabik lah ya. Nah, cuman saya kemarin tuh sempet bingung membuat ornamen kayak gimana yang mudah untuk dibuat modelingnya dan dianimasikan gitu. Nah, salah satunya ini menjadi salah satu referensi saya karena dia bentuknya lumayan, kita tambahkan skin dulu ya. Nah, karena bentuknya sederhana dan juga bisa mewakili Arabik lah ya gitu. Oke, seperti ini. Ctrl A untuk besar kecilkan seperti ini. Oke, nah kalau misalkan ada seperti itu ya, ada kayak ini. Nah, ini berarti dia papasan saling bersinggungan atau nempel. Nah, maka kita harus nah ini kalau digedein kan enggak kan ya. Nah, berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki nih, entah itu vertexnya atau besar kecilnya. Nah, ini kita oke, kita cari sweet spotnya. Oke, kurang lebih seperti ini nggak apa-apa. Nah, kalau sudah seperti ini berarti Ctrl R di tengah, ini terus GZ. Terus ini kurang ke pas simetrisnya, pencet SY. Nah, paskan, luruskan. Nah, ini juga SY juga. Kurang dikit. SY dikit. Oke, pas. Nah, biar dia siku-siku. Terus kita paskan di titik originnya ya. Terus kita pencet spin. Di sini kita stepnya 3 aja. Terus kursor to selective. Nah, pencet plus di sini. Nah, pastikan sumbunya di atas tuh ya ada X, Y, Z, itu kita pilih sesuai dengan sumbunya. Nah, kita paskan, kalau kurang bawah kita bawakan. Nah, pencet plus aja. Oke, kalau sudah mepet seperti ini tinggal ini seleksi, terus klik kanan, pilih bridge face. Ini juga sama, bridge face, atau kalau kalian ini juga ada yang pakai di keyboard ya, yang kayak tool kotak gitu ya. Oke, ini kita seleksi SJ. Oke, sipukan SZ. Oke, sip, sudah. Oke, good. Nah, terus ini seleksi A, Shift D, R 60 sorry, R 60. Nah, terus kita tambahkan lagi icosphere. Nah, R Y 90. Oke, kita kecilkan dikit. Terus tambahkan lagi itu cube S, terus kita taruh di atas. S lagi, SX, terus S biasa, R 90. Ya benar. Oke. Nah, ini stepnya kita 5. Nah, plus. Oke. Dah. Ya, kurang lebih namanya seperti ini. Kita tambahkan dulu, kita kecilkan dulu, sorry. Kecilkan, terus kita taruh di bawah sini. Oke, sip. Tinggal kita sesuaikan lokasinya. Ini kayak kurang tebel nggak sih? S, X, oke. Dah. Kita taruh dia agak ke depan, terus ke bawah. Ya, dah, gini aja.
Oke, kita sekarang shift D, ini bagian ini. Nah, sebenarnya saya kurang suka ya karena, bukan kurang suka ininya, maksudnya kurang suka, kita membuat sebuah objek itu belum selesai kalau terus kita shift D. Maksudnya gini, mmm, jadi belum kita texturing nih. Nah, belum kita texturing terus kita udah shift D dulu nih. Jadi nanti ketika kita mau buat tekstur atau membuat material, kita harus nyeleksi satu-satu, terus kita ini apalagi nanti kalau misalkan buat tekstur ya, texturing itu kan kita butuh nanti unwrap, terus dipasin, di apa, di UV teksturnya kita sesuaikan gitu kan. Jadi, kerja kita double gitu, tapi karena tuntutan ya, tutorial jadi ya mau gimana lagi gitu. Karena kadang-kadang kalau, ada beberapa yang komen tuh kalau misalkan saya nggak kasih material tuh, "Nggak kelihatan Bang." Nah, ya udahlah, mau gimana lagi ya. Oke. Jadi ini kita shift aja bagian sampingnya ini terus taruh di depan kayak gini. Oke. Nah, selanjutnya yang ini ya shift D aja Z 90 terus kita taruh di sini. Kita ilangin, ini berarti 2. Oke, nanti kita delete aja, deploy terus delete. Kita majukan ke depan. Nah, kayak gini kan nanti ada beberapa, material ya, kayak nanti ada warna ini gitu. Jadi ketika nanti pilarnya ini kita shift D dulu, belum kita kasih material atau tekstur, otomatis kita harus satu persatu nanti ngasih material maupun tekstur. Jadi makanya, saya lebih suka itu selesai dulu modelingnya baru di tekstur gitu atau material. Cuman ya it's okay, nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Oke. Ya. Oke, sudah lumayan ini udah. Kita tambahkan cube, sebentar ini cursor to selected, ini kita tambahkan di sini Y, terus SX lagi, ya. Oke. Terus bagian ini kita Ctrl L, kita karena ini saya mau naikkan ya, kita Shift E. Oke, ini juga Ctrl R, kita kecilkan atas, terus pencet, sebentar ini kita seleksi dulu E. Apa nih? Ini teklip. E. Oke, sip. Sudah. Ya. Oke. Klipnya hilang. Nah, klipnya S. Oke, sip. Sudah. Sekarang kita yang ini kita sebentar. Mana sini? Kursor terus. Nah, ini kita seleksi pakai vertex, delete face. Nah. Oke. Sebenarnya ini base-nya udah yang bawah kayak kurang lebih sudah ya, tinggal kita akan buat bagian atasnya. Yang mana bagian atas itu yang paling ribet ya. Kita tambahkan ini jadi 64. Kita taruh di atas, ini kubahnya. Kubahnya juga saya pastikan buatnya itu nggak terlalu yang ribet-ribet itu ya, karena ini nanti akan dianimasikan, jadi takutnya kalau terlalu ribet kalian bingung untuk menganimasikannya. Dan saya juga terlalu lama untuk menganimasikan dan modelingnya, jadi saya buatnya yang sesimpel mungkin gitu. Oke. Cube, tambahkan cube. Sebentar, Ctrl Z dulu. Mana lagi? Kok bingung? Pakai ini nanti untuk bagian kita bolehan atau kita hilangin bagian surface-nya untuk dijadikan jendela, atau bukan jendela sih, itu ya lebih ke arah ornamen sih. Ctrl R di sini kayak tadi, ke bawahin kurang lebih seperti ini, Ctrl B. Bentar, Ctrl B. Ini kayaknya harusnya ini dulu kasih Ctrl B, kurang atas Ctrl B, ini Ctrl B, Ctrl B, ini Ctrl B. Nah, sip.
Sudah selesai SX. Oke. Kita taruh di depan seperti ini ya. Nah, baru nanti kita pakai spin lagi. Pakai spin, terus ini 24 lah ya, coba. Z kita plus. Oke. Terlalu banyak 20. Oke. Ya, sip lah. Terus kita tambahkan boolean. Nah, Ctrl S dulu, atau takut nge-crash ya. Terus ini. Sebentar paste. Nah, kalau tadi gagal, kita pakai fast saja ya, yang cepat aja. Nah, udah selesai kan? Udah jadi, baru kita akan melanjutkan di bagian atasnya. Untuk biar nggak terlalu mepet. Shift D, terus S. Nah, kita taruh di atas gini biar nggak usah buat modeling lagi. Ya, sudah. Tingginya oke. Nah, ini harus kita paskan karena kalau nggak pas nanti kan ikut kepotong, jadi harus benar-benar pas. Kebanyakan. Ya udahlah, nggak apa-apa lah gini, nggak begitu kelihatan. Oke, terus ini ke bawah, pencet E lagi, kecilkan, terus lagi, nggak usah lah. Nah itu, nah ini harus dipisah ya, karena kalau nggak bisa, ini saya pengennya nanti akan dibuat animasi tersendiri. Jadi saya ini ngukur kurang lebih nanti itu gedenya apa namanya ini, pencegah petir atau apa sih, saya lupa. Nah itulah, itu nanti kita sendirikan, atau ornamen apa ya itu namanya, ornamen bulan sabit ya. Sebentar, kita sesuaikan dulu. Oke, seperti ini. Enggak. Gini. Jelek banget sih. Nama sini lah ya, Ctrl R dulu. Ctrl B. Bentar, ini kurang kecil. Ctrl B. Ini Ctrl B. Ctrl B. Jelek kayak bakpao. Oke. Aduh, gimana ya? Bentar. Ctrl B, Ctrl B, Ctrl B. Kita coba. Masih jelek. Kita agak gedein game ini. Ya udah. Tapi kok jelek ya? Benar. Ini kecil aja dulu, coba. Ctrl B, Ctrl B. Oke, ini Ctrl B. Jelek. Ctrl B. Jelek apaan nih? Enggak. Gini, sebentar. Gini kan, terus Ctrl B. Ini bawah, terus Ctrl B di sini. Ini enggak sih? Jelek. Bentar. Udahlah. Apa-apa lah. Yaudah, oke. Ini aja. Terus ini kurang gede kayaknya. Oke, udah pas. Kurang turun. Ya, udah. Ini kurang gede. Sip. Oke, ya. Oke, sip. Udah. Sip deh. Kita taruh di samping sini untuk membuat menara, bukan menara, kubah lagi ya, karena saya akan buat beberapa kubah. Oh ya, ini akan saya buat berbeda. Face sebentar, teman-teman.
lagi ke bawah. Oke, kita kecilkan. Nah, oke, sip. Dah gini, biar ada sedikit detailing dikit gitu aja. Sudah? Kalau sudah berarti kita akan tambahkan cursor to selected. Ya, kita akan tambahkan dulu di sini ya ornamen di kubahnya. Jadi kubahnya itu masih belum selesai. Ini kayak tadi ya yang jendelanya atau apalah itu ornamennya, Ctrl B. Oke, ini juga Ctrl B. SY terus taruh di sini. Bentar. Nggak bisa, harus kita rotate-nya itu di edit mode, jangan di object mode. Nanti nggak bisa di spin. Oke, pastikan tingkat kemiringannya bagus ya. Oke. Sebentar, ini kita pakai yang nggak bisa dapetin ini ya. Udah, ini aja lah ya. Nah gini aja. Kalau sudah, nah baru kita pakai spin lagi, select. Sebentar, ini flip offside dulu. Kita taruh. Nah, pastikan originnya tuh pas di tengah ya, jangan dia ikut ke pinggir. Kalau nggak di tengah dia rotate-nya bakalan jelek spinnya. Oke, kita ke edit mode dulu. Seleksi semuanya, spin, terus 20 ya. Nah, tinggal pencet plus aja nanti langsung. Ini kita seleksi, saya mau memisahkan antara kubah dengan temboknya. Jadi dia nanti akan animasinya akan berbeda antara kubah dengan temboknya. Tinggal dipencet P, terus selected. Oke, sudah selesai semuanya. Untuk kubahnya, sebentar, ini delete dulu. Saya mau kecilkan dulu, terlalu gede soalnya, jelek. Oke, terus lagi pencet plus, selesai. Oke, sip. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat bagian ininya ya. Oke, kemudian kita buat untuk ini ya, penangkal petir ya. Nah, kita shift D saja yang paling ujung, terus pilih Ctrl P. Nah, nanti pilih yang selection. Nanti dia akan memisahkan objek ya. Nah, ini kita taruh di sini, set smooth atau set flat aja ya. Set flat aja nggak apa-apa lah ya. Oke, kalau sudah, kita akan taruh di originnya dulu di bawah. Nah, biar nanti untuk menganimasikannya relatif mudah. Kita tambahkan UV sphere untuk ornamen dari penangkal petirnya. Oke, jadi ada 2 bola ya, 2 bola UV sphere. Terus di sini di paling atas nanti akan kita tambahkan bulan sabit ya. Oke, kita kecilkan dulu, kita pas-paskan karena ini kayak terlalu besar. Oke, ini juga terlalu tinggi. Oke, kayak lumayan sudah. Oke. Nah, oke, tinggal di perbaikin aja ya, kalian proporsinya mau seperti apa. Nah, selanjutnya akan kita pakai UV sphere lagi. Nah, tapi UV sphere-nya di sini kita akan pipihkan SX, terus kita akan tambahkan UV sphere lagi, kita taruh di sini. Nah, terus ini kita rotate sedikit saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita pakai boolean lagi, boolean, terus klik yang di sini. Selesai. Oke, kita kecilkan, kita play apa aja lah ya. Ini median point. Oke, kita taruh di bawah sini.
Oke, kita Ctrl A ya, atau di apply. Kita rotate. Oke, sip, sudah seperti ini. Ini nggak pas setengahnya. Kok nggak pas setengah? Sebentar. Sebentar. Ini. Oke. Seperti ini. Oke, sudah. Agak kita rotate dikit biar kelihatan bulat sabitnya kalau di kamera. Oke. Jangan lupa untuk di-save juga ya. Terus ini kita lihat dulu. Oke. Shift D. Kita taruh di sini. S Z ya. Kita akan buat yang bagian menara yang paling tinggi. Oke. Ini kayaknya kita buat dari awal aja nggak sih? Sebentar, atau ini kita delete, coba. Ini kita sebentar, kita perbaiki dulu aja. Oh, ini gini nih. Ini agak ke atasin. Oke, yang ini kita perbaiki dulu. SZ. Nah, ini SY. Oke, ini kurang tinggi. Oke, dah. Kalau sudah, sekarang tinggal kita spin lagi, seleksi ininya, terus pencet keep offset dulu. Keep offset. Oke. Oh, belum A. Nah, oke, sudah selesai. Pakai 5 aja ya, nggak usah banyak-banyak. Ini kurang tebal, sebentar. Oke, A, pencet plus. Oke, selesai. Nah, sekarang untuk yang sebentar. Oke. Nah, ini kita agak pendekkan sedikit. Terus oke, kita extrude saja sebelah sini ya. Kita extrude untuk memberikan sedikit sedikit ornamen. Lagi. Pokoknya ini intinya adalah di extrude ya. Nah, ini seperti ini, ke atasin dikit. Oke, ini Ctrl R. Nah, ini dikitin. Oke, Ctrl B. Sebentar, ini Ctrl B. Oke, sebentar. Oh, itu ada ini. Ctrl B. Ya. Oke, terus lah kan ada yang kosong. Nah. Oke, kita extrude yang bagian sini ya, untuk membuat sedikit ornamen ya. Ini ya pokoknya extrude aja, pencet ES ya. Kurang lebih seperti itu. Tinggal kalian sesuaikan saja bentuknya seperti apa. Kalian boleh samakan atau kalian mau buat bentuk yang berbeda juga boleh sih, karena saya juga lumayan random untuk buatnya. Jadi ya, it's up to you. Oke, kayaknya kurang lebih seperti ini. Shift D ya, seleksi semuanya, terus Shift D. Nah, kalau sudah, ini sekarang kita kecilkan dulu. Sebentar, kita kecilkan kurang lebih. Sebentar. Oke, ini kita Shift D di sini. Untuk kita taruh di bagian sini. Nah, biar nggak usah buat-buat lagi. Nah, ini juga saya sebenarnya enak tuh langsung saya coloring ya, atau saya berikan material, karena kalau saya duplikat seperti ini saya akan banyak sekali untuk menentukan atau menempatkan materialnya sesuai dengan warnanya gitu ya. Nah, cuman ya udah nggak apa-apa, karena tutorial ya udahlah. Oke. Jadi maksudnya enaknya itu adalah kita buat dulu satu model, terus udah di coloring atau di material, kasih material, baru nanti di Shift D gitu. Biar nanti objek yang udah diduplikat itu kita nggak perlu lagi untuk memberikan material lagi satu persatu gitu.
Oke, ini tinggal kita, shift D juga ya, easy. Oke, aman, kita goregan dikit. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya okelah ya. Kita akan shift D yang bagian ini, taruh di sini. Oke, sip. Iya. Kayaknya model ini sih paling nanti yang paling yang depan ini belum ya. Oke ya. Oke, yang depan di sini kita pakai oke. Ini pakai cube ya. Kita pakai cube di sini untuk gerbangnya, untuk masuknya. Nah, ini Ctrl R, ini kita delete aja sebelah sini. Terus kita generate mirror. Ini kita agak lebarkan. Terus kita tinggikan. G Z. Oke, kita majukan ke depan. Oke. Terus selanjutnya apalagi ya? Kita buat ini aja lah ornamen ya, kayaknya nggak ada apa. Ya kurang lebih tingginya segini lah. Ctrl R dulu, ya Ctrl R dulu. Kita pakai ornamennya dulu. Oke, selanjutnya ini kita agak tinggikan dikit karena saya pengennya tinggi gitu ya. Nah, yang ini kita seleksi E. Lalu untuk selanjutnya lagi ini perlu kita tambahkan untuk pintu masuknya cube lagi. Apa kita ambil dari sini ya? Oke, nggak salah. Cube offset dulu. Cube origin. Nah, kita tambahkan cube, kita kecilkan. Agak maju ke depan. Nah, ini kita naikkan ke atas ya. Tingginya mau kurang lebih seberapa untuk pintu masuknya. Ctrl R. Lalu di sini Ctrl R juga, Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R. Di sini Ctrl B. Ctrl ya, di Ctrl B. Nah, tapi kita tata terlebih dahulu. Lakukan dari ini, kita delete aja, kita pakai mirror ya. Oke, nah, ini juga agak ke sini. Oke, sedikit ke sini. Oke. Ctrl R lagi. Nah, jadi ini riskan ya, karena kalau kalian terlalu meliuk-liuk itu juga jelek juga, karena too much gitu ya. Jadi pastikan untuk liukannya itu apa ya, kayak bisa dibilang masih elegan lah gitu ya. Jangan terlalu liukannya itu ekstrim gitu. Nah, ini saya juga masih belum menemukan, maksudnya bukan menemukan ya, masih menerka lekukannya ini bagus atau tidak. Jadi kalian juga pastikan lekukannya juga sebisa mungkin tidak tidak sampai merusak. Intinya kalau dilihat tuh bagus gitu loh ya. Ini agak ke depan juga. Oke, sudah. Nah, sama nanti kita akan bolehan ya. Pokoknya kalau ada sesuatu yang bolong ya udah kita pakai bolehan aja. Generate bolehan, kita ambil yang tadi ornamennya. Coba kita lihat. Oke, good. Ini juga sama, harusnya ini kita delete. Oke, K ya, pakai knife. Aduh, bingung nih. K, tep. Oke, tinggal kita delete aja ini. Delete purposes. Oke, sip. Sudah untuk bagian ini. Shade smooth nggak usah lah ya, nanti kayaknya nggak bakal kelihatan juga kayak kalau dari kamera. Oke, sudah. Apa lagi ya tinggal ya? Oke. Ntar ini ya. Kayaknya perlu ornamen ya di atas ini. Sebentar, saya akan coba.
Ini E. Oke, ini delete. Paste. Oke, sip, udah. Mungkin modelingnya seperti ini aja. Oh ya, yang ini ya bagian floor-nya atau lantainya. Ini selanjutnya akan saya buat ada taman, bukan taman sih sebenarnya, lebih mengarah ke kayak ada rumput-rumput gitu aja. Ctrl R, kurang lebih seperti ini bentuknya ya. Lalu kita tambahkan E, sebentar, harusnya di sini bentar lagi ini juga ya. Enggak sih, harus gini. Harusnya juga enaknya di depan ada juga nggak ya? Ya juga ya, depannya harus juga ada. Jadi dia ada kayak jalan, nah gini, Ctrl R gini, ya ada jalan masuk gini ya. Jadi ini kita seleksi bagian ini E. Oke. Ctrl R. Di sini kita Ctrl R di sini. Kurang lebih sama ya. Oke. Terus Ctrl R juga di sini, Ctrl R. Oh, belakang nggak usah ya. Oke, yang ini kita seleksi terus pencet E. Dikit aja. Nggak usah banyak-banyak biar cuman biar kelihatan ada beda tingginya aja ya. Nah, oke, ini kita agak turunkan ke bawah. Oke, sip, sudah seperti ini. Ya, kurang lebih sudah lah ya. Oke, sekarang kita akan berikan material. Nah, sebenarnya kalau saya tuh paling suka itu ngasih material tekstur ya, karena kalau sudah itu ini tuh adalah tahapan cepat dan menuju ke apa ya, menuju selesai gitu lah ya. Saya pakai putih kayak putih gading atau putih apa ya, broken white. Jadi saya nggak terlalu yang putih apa snow white ya. Saya pakainya yang rada-rada mengaku dikit aja ya. Ini kita pakai glossy terus buat gold warnanya. Oke, pastikan juga ini belum ada lampunya ya, sebentar. Saya pakai HDR aja dulu biar nggak usah ini. Oke, HDR-nya saya pakai Milwaukee Ocean belum. Screen space reflection ini transparan aja, benar kelihatan. Oke, kita tinggal pilih ya. Ya, pokoknya saya kelihatan dulu aja biar nggak ini ya. Oke, sudah. Ini saya semua seleksi sebentar. Yang gimana ya? Seleksi semuanya gini aja. Tak gini. Terus terakhir yang sudah kita berikan tadi broken white salah satu, terus Ctrl L. Material. L itu link ya. Jadi ngelink, kita mau linknya kemana? Kalau material berarti kita pilihnya yang link materialnya. Oke, kita ini juga gold. Ini kita tambahkan yang baru. Ini kita tambahkan apa ya, ruby gitu ya, warnanya merah. Oke, kita tambahkan merah gini. Sudah. Terus yang ini biru itu apa ya, sapphire. Ya udahlah, nggak tahu lah ya, pokoknya blue gitu aja, saya takut salah nanti, pokoknya blue. Nah, ini juga hitam nggak sih, kayak ada hitam dikit gitu, hitam gini. Nah, ini adalah trik ya, kalian kalau misalkan mau buat bolehannya hitam, nah ini kan putih ya. Nah, untuk buatnya kita tinggal klik aja terus kita tambahkan black. Nah, jadi bolehannya akan potongannya itu akan ngikut dari warna yang dari potongan tadi gitu. Nah, sehingga nanti di warnanya itu kita nggak usah ngasih warna, itu mereka otomatis akan terwarna gitu. Jadi antara yang mana yang buat objek untuk motong itu dikasih warna. Nah, untuk objek yang terpotongnya juga itu kasih warna, tapi itu kita nggak usah assign atau kita tanda, itu otomatis dia akan langsung memberikan warna tersendiri sesuai dengan jadi intinya dia otomatis terdeteksi gitulah.
Nah, ini rada bingung nih. Nah, kalau gini kan ya, berarti kan kita harus satu-satu tuh, kalian boleh untuk mengawali lagi kayak di ini ya, jadi diawalin lagi, supaya, tengah-tengahnya itu ada merahnya. Jadi di-delete dulu semuanya. Nah, delete semuanya, nanti kalian boleh langsung, lagi di-spin gitu. Ya, saya cepatkan saja karena, itu kalian udah paham lah ya, jadi kalian coloring dulu bagian tengahnya merah gitu. Oh iya sorry, tadi hilang ya. Oke, ya kurang lebih sudah lah ya, paling nanti kita akan tambahkan sedikit, sebentar, ini kita shift D biar kalian, mengetahui lah ya, mmm, kalau misalkan kalian cuman ingin modeling aja kayak gimana sih ya, sebenarnya tinggal duplikat aja ya, diduplikat aja. Ini juga sama, tinggal di shift D aja, ditaruh di sini gitu aja sih sebenarnya. Nah, ini udah selesai sebenarnya gitu ya. Tinggal nanti yang bawah juga kalian boleh, kalian duplikat aja gitu. Jadi, sebenarnya mudah gitu ya. Nah, terus, intinya pokoknya seperti itu, karena ini akan lanjut jadi saya nggak, lanjutkan untuk duplikatnya. Kita akan lanjutkan untuk tekstur yang bawah. Nah, yang bawah ini saya akan pakai, mmm, pakai nggak ini pakai material, materialnya ya, kok pagar, pembatas gitu ya, pembatas. Oke, ini nggak usah. Oke. Pembatas assign dulu supaya, langsung ke lock. Nah, kita masuk ke shading, view. Nah, di sini Ctrl T, Ctrl Shift D. Nah, pilih yang ini. Oke. Kalian boleh milih, yang lainnya juga boleh ya. Ini, cuman referensi aja, kalian boleh untuk memilih yang lainnya gitu. Kalau saya cenderung pakainya yang ini gitu. Kalian boleh download sepuasnya, itu ada di 3D, di Polyhaven ya, Polyhaven. Nah, saya pakai yang kayak batu-batu gitu aja. Terus kita masuk ke ke mana harusnya ke sini. Sini aja lah biar cepet ya. Ini kita unwrap, pakai cube ya. Kita kecilkan atau besarkan ya? Besarkan aja ya. Lebih seperti ini. Nah, sekarang gantian yang sebelah sini. Ini kita seleksi, baru kita tambahkan, kita pilih lantai gitu ya. Lantai saya pilih ini, Ctrl Shift T lagi. Saya pilih yang, batu-batu kayak seperti ini. Oke. Lagi cube projection, UV editing, kita besarkan sampai seperti ini. Oke. Kita pakai, kalau kalian pengen mewarnai, teksturnya pakai color rem aja ya. Jadi kalian sisipkan di sini base colornya. Tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa ya. Ini cuman sebatas pengetahuan aja kalau kalian pingin, saya nggak mau lantai, saya, karakter. Saya pengennya tuh seperti ini, teksturnya itu pakai yang ini, cuman warnanya saya nggak mau. Nah, itu kalian bisa pakai color rem. Oke. Lagi ya, ini tadi saya kelupaan ada yang belum di unwrap. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya akan mencari, tekstur ya, kalian boleh pakai, add-on ya, saya pakai add-on. Add-onnya di sini saya pakai, yang gratis ya. Jadi saya nggak pakai yang, nggak pakai yang, berbayar. Ya sebenarnya ada yang berbayar, ini tuh tinggal kalian, kalau yang pakai gembok itu dia berbayar sih gitu. Saya namanya itu apa ya namanya? Saya kok lupa ya. Nantilah. Saya dilupakan. Saya lupa. Polygon. Nah, Polygon, sorry. Saya lupa kok tiba-tiba. Oke. Nah, ini pakai untuk tanahnya sama ya. Ini kita taruh di sini. Saya pakai nah ini ya untuk color remnya. Ini saya pakai warna hijau. Ini juga pakai warna agak ke kuning orange atau coklat gitulah ya. Ini juga sama, kita cari sweet spotnya sebelah mana. Kurang lebih seperti ini.
Oke, nah sekarang kita akan ke layout lagi, kita akan tambahkan, untuk, partikel setting-nya ya. Nah, di sini kita akan, ini dulu ya, kita akan seleksi ini, kalian harus seleksi dulu terus kalian assign ya, supaya terseleksi mana yang ada rumputnya. Nah, di sini saya tulis rumput, rumput. Nah, kalau sudah pakai hair, nah oke, ini harus di-apply dulu sih kayaknya nih. Nah, apply dulu. Nah, kalau sudah kita tinggal masuk ke, regrow advanced yang kita centang, ini pakai objek, terus ini pakai ini. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Terus ini di vertex-nya kita density-nya kita pakai yang rumput tadi. Nah, jadi dia keluar seperti ini. Oke. Nah, tinggal nanti kalian pastikan juga, perihal, ininya ya, untuk masalah, density-nya. Nah, ini kita pakai yang, X ya, X. Nah, kalau seperti ini berarti kalian harus, membuat segmentasi baru ya, membuat segmentasi baru karena dia akan naik ke atas-atas seperti ini. Berarti, kalian harus ada space ya, space di apa, ada space untuk, ininya, untuk rumputnya gitu. Nah, ini saya perbanyak supaya, dia kan partikel setting itu dia naruhnya itu di bagian, vertex atau edge. Jadi dia tidak di tengah-tengahnya ini ya, tidak di tengah-tengahnya di tengah-tengahnya face ya. Jadi makanya dia nggak seperti itu. Makanya, kita perlu menambahkan beberapa, oh sebentar ini salah nih. Kok ada yang di tengah? Sebentar. Oh ini. Ini loh, dia ada yang di tengah sini makanya kok dia sampai ke tengah-tengah. Oh, ini juga ke bawah-ke bawah. Oke. Gini aja lah. Udah kan? Atau udah? Oh, udah kok, nggak ada. Kita assign lagi, kita kalau salah di minus terus di plus lagi assign. Nah, gini ya. Oke. Nah, ini sheet untuk merubah posisi ya. Saya pakai 5000 di sini. Nah, kalian lihat ya, dia sampai ke atas seperti ini. Jadi makanya saya perlu untuk menambahkan segmentasi seperti ini. Nah, jadi pastikan, dia itu, tidak sampai naik seperti ini karena dia terlalu mepet dengan segmentasi yang paling, di pinggir ya. Oke, sebentar kita sesuaikan dulu, jumlah rumputnya. Saya scale randomnya saya atur biar dia ada besar kecil gitu. Ini juga udah pas kan ya? Harusnya udah sih. Oke, udah. Oke. Sudah, oke. Ini sebentar, agak tiduran dikit. Enggak. Oke. Ya, ya oke. Ya, nanti diperbaiki sendiri ya, karena ya nggak apa-apa lah, nanti saya tunjukin juga kok. Ini saya pakai palem dulu, saya tambahkan palem dulu. Kita klik, tarik, yang mana ya? Yang ini? Oh, enggak sih ya. Itu cocoknya pakai if ya, kalau pakai cycle. Kalau pakai if nanti nyala-nyala kayak gitu. Ini saya pakai yang ini aja. Nah, kita taruh di sini. Oke, sip. Kita tinggal rotate aja, besar kecilnya diatur. Kalau sudah tinggal diseleksi. Terus di shift D. Nah, kalau nanti dianimasikan, nanti saya akan delete satu persatu, nanti baru akan saya animasikan satu persatu terus shift D gitu ya. Tapi ini karena modeling untuk tutorialnya saat ini modeling ya udah nggak apa-apa. Oke.
Oke, kita tambahkan, empty ya. Oke, kita tambahkan empty untuk kita geser, terus kita pakaikan, eee array ya, di sini pakai array. Nah, tinggal kita tambahkan saja array-nya itu ke samping seperti ini. Berapa nih jadinya ya? 15 kurang, oke sip. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya untuk, ornamennya kurang lebih seperti ini ya. Jadi, empty-nya tadi untuk nanti buat animasi sih, tapi nanti saya jelaskan mungkin di video selanjutnya saja gitu, empty-nya buat apa gitu. Oke, ya, sudah sih. Kayaknya sudah, apalagi ya? Masih kuning kayaknya ya. Oke sip, udahlah. Ini juga sama berarti kuning. Ini shift D, R 90 kita taruh di sini. G, Y. G, Y lagi taruh di sini. Oke. Berarti kurang banyak kita tambahkan plus. Oke, sip. Terlalu banyak ya. Berarti di sini nggak apa-apa lah. Oke. Foto nggak apa-apa. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Ya ini, lebih sederhana dari yang pernah saya buat. Karena memang perlu dianimasikan, jadi saya tidak membuat yang terlalu detail banget karena ya, nanti bingung untuk buatnya. Kita, membuatnya sederhana supaya nanti ketika video selanjutnya buat animasinya itu, tidak terlalu membingungkan. Saya karena takutnya nanti walaupun sederhana itu saya takutnya masih membingungkan kalian gitu ya. Oke, ini ke subdivision, Ctrl R, S, X. Ini, oke. Ya. Taruh itu aja. Ini gini dulu sebentar. Ini, enaknya gimana ya? Gini? Apa kurang low ya? Nah kayak gini. GZ. Oke, agak ke atas sedikit. Oke, sudah. Ya, udah ini kita untuk M-nya kita tambah biar dia tidak hilang ya. Oke, selesai. Sudah seperti ini ya. Warnanya ya bebas lah ya kalian mau warna apa, cuman kalau kuning kayaknya mati sih sebenarnya ini warnanya. Coba kita pakai pakai satu dulu. Jelek sih sebenarnya. Ya udahlah nanti, saya akan perbaikin dulu warnanya ya. Untuk rumputnya juga nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya karena udah 1 jam lebih. Ya thank you for watching and see you, bye bye sobat.